Untuk melengkapi suasana malam Anda, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut host dan co-host papan atas yang sangat fenomenal. Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Luar biasa penontonnya. Anak-anak Pondok Indah udah berubah cantik-cantik. Cakep. Berubah dari mana? Ini udah pakai seragam alma maternya. Omen jadi gini, Iya. Hartoko masih muda. Kuminya roh. Sebentar. Pep. Yang lainnya mengalami perubahan. Iya. Kok yang itu nggak berubah? Susah. Baik, tema kita pada malam hari temanya sehidup semati. Apa? Ya milih hidupnya toh ya. Iya. Ya, Ini dulu teman saya namanya Omen, pacaran hidup semati ya. Kalau kamu mati ya aku yang hidup. Gimana? Tapi maksudnya mati kejelekannya. Amin. Mati kesombongannya. Tumbuh kebahagiaan. Amin. Ini temanya judulnya bagus sekali. Bagus, Mas. Memberi orang itu benar-benar untuk menjadikan orang semangat dan komitmen. Komitmen. Mungkin Pepi dulu mungkin atau mungkin Vega dulu ya. Gimana Mas? Tapi enaknya yang manusia yang mana nih? Dia baru nyadar setelah 12 tahun. Host dan co-host di Bukan Empat Mata cuman mirip manusia doang, Mas. Udah kita bahas tentang jatuh cinta nih, falling love. Orang kalau falling love itu mesti waduh Gimana, Mas? membutakan babi. Membabi butakan. Ngapa jadi nyalain babi? Habis gua di depan dia sih. maaf dipertegas sama aku Vega. Padahal udah gua sembunyiin loh. Masih kelihatan. Gua dikatain babi. Gua tersinggung. Harusnya apa? Semua udah tahu gua kan kebo. Emang kadang-kadang kejujuran di telinga itu bikin gak enak, tapi nyaman di hati ya kan? Sukses selalu. Selama 12 tahun saya menunggu kejujuranmu, aku cuma... Ini Nih, menurut Mas Pepi, jadi sehidup semati menurut Mas Pepi itu gimana orang? dulu waktu pas kenalan sama dibisikin Malah apa? dijilat. Belum. Ya nggak di sini toh ya. Jangan masih SMP. Jadi pas waktu pertama dulu ketemu sama cintaku, Mas. Cela. Alhamdulillah ternyata ada yang mau. Terus akhirnya. Setelah terjadi satu komitmen, Ya. saya mengakui bahwa Beb. Apa? Beb! Beb apaan? Beb itu artinya becak, beb. Jauh banget beb. Bebek. Lu nyinggung gua.
Bebek. Gue mengatakan pertemuan kita bukan suatu kecelakaan. Rawon kecelakaan. Rawan. Itu di Jawa Timur terkenal itu. Rawon. Ada yang Lanjut paling... ya. Yang gue bilang tadi, sayang pertemuan kita bukan kecelakaan. Iya. Dan bukan yang disengaja dan dibuat-buat, tetapi karunia dari Tuhan. Subhanallah. Jadi keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala nggak setengah-setengah. Bener. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Pola pikirnya modern banget luar biasa. Sebenarnya, gue bilang gini, lu bikin hati gue merasa gue paling ganteng di dunia. Lu bikin gue merasa gue laki-laki paling gondrong di dunia. Begitu dibuka kayak kunang-kunang nyala. Penutup mas, penutup. Iya. Kalau laki-laki biasa ataupun pacar yang lainnya ataupun apapun itu pasti nganter cuman sampai nyampe jalan, Betul, nyampe betul, depan betul. rumah, Lo nyampe nganter? depan mobil. Gua nganter sampai ke pelaminan. Widih. Subhanallah. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Makasih lo Beb. My love. Ya, makasih Beb. Mbak Nana. Pega, maaf Pega, maaf. Apa, Pep? Sekian lama ya, sekian lama gua lihat. Masih? Keterusan lo, Mas. Coba. Masih semua merhatiin kan? Merhatiin kan? Lu Mas, kok kenapa luas banget sih? Luas banget. Lu sih buka kartu. Nah ini sekarang kalau vegan. Apa, Mas? Ini aplaus buat kamu, standing ovation for you lah. Kalau aku, ya sama Mas Tuko. Waktu itu, Cie. oh, lu mah. Ini dua orang stres ini mah. Aku ini aja deh, Mas. Aku nyanyiin aja lagu untuk pasangan-pasangan bahagia di seluruh dunia ini, Mas. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. Cowoknya dong nggak bisa. Hello, there's only you. I'm gonna Berdua, Mas. And I am to share all my love with you. No one else pemirsa. Apa-apa Min? Tepuk tangan untuk bukan mata bandnya. Bintang tamu saya yang pertama adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai 3 anak selama menjalani rumah tangga hampir 14 tahun lamanya. Siapa mereka? Langsung aja kita sambut Eko Patrio dan Fiona Rosalina. There's only you in my life. The only thing that's right.
Salah bawa. Gimana sih? Salah bawa. Pantesan beda banget pas dibawa kemari kayak bau minyak krem. Berarti Mas Eko nggak hafal aroma istrinya ya. Enggak pas sono minyak krem pas lihat ini remnya. Ini kalengnya. Pemirsa, seperti apakah perjalanan kisah cinta Eko dan Fiona? Jangan lupa menonton terbuka. Siapa tahu 5 menit 10 menit balik lagi kan. Tapi ikut. Masih kecil umur 11 tahun, ih dingin. Terusnya sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak balik-balik. Totonya sampainya Cianjur. There's only you in my life. Oke, masih di bulan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat. Mana suaranya? Beda. Yang terawat sama yang nggak terawat beda. Kembali ke leg. Selamat malam untuk pasangan abadi Mas Eko dan Mbak Fiona. Apa kabarnya? Baik Mas Tukul. Baik, Mas. Apa kabar Mas Tukul? Oh tentunya baik pastinya ya. Belum dijawab. Loh kan. Apa kabar Mas Tukul? Pasti kabarnya baik. Iya. Sudah makan sudah. Terima kasih. Bang dari dulu Pak Eko ini Mas Eko emang lucu. Saya ini penggemar berat. Gayanya Mas Eko sering saya ambil juga. Cilah. Tapi Mas Eko, kebalik. Mbak Fiona gimana? Sehat, alhamdulillah. Ini orang kaya loh Mas. Orang Iya. kaya ngelihat jam aja beda. Kalau orang biasa ngelihat jam gimana Mas Eko? Bukan orang kaya, mohon maaf, bukan orang kaya. Orang telanjur kaya. Terlanjur kaya. Beda. Kalau orang kaya itu Iya. kerja keras segala macam dapat duit baru kaya. Baru kaya. Tapi kalau orang telanjur kaya, lahir cepet udah kaya orang itu. Enak banget. Ngomongnya jangan di depan teman-teman saya. Jangan di depan teman saya. Kenapa? Ya ngomong itu dah. Dia kan harus perlu proses pergantian alam. Terlanjur kaya. Mau kerja aja banyak tidurnya. Gimana jadi gimana tuh ngelihat jam? Kalau ngeliat jam, Lihat jam. orang susah. Orang susah? Orang susah kalau ngeliat jam. Lihat, oh gitu. Dihitung ya, dihitungin. Jam berapa Mbak? Gitu. Misal jam berapa Mas? Jam berapa Mas sekarang Mas? Harus begitu. Gitu. Setengah 10. Oh, setengah 10 ya. Kan lihat ke atas, lihat matahari. Iya ngeliat matahari ini dihitung. Nggak ada, dia nggak muter, nggak apa yang penting matahari. Itu kita. Mbak Fiona, baik ya. Alhamdulillah, Mas. Mas Eko dan Mbak Fiona. Iya. Sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama 14 tahun dan dikaruniai 3 orang anak. Dan rumah tangga selalu jauh dari gosip. Amin. Apa sih rahasia? Cailah. Begini Mas Tukul. Apa jadinya dia tuh? Enggak, gini aja kalau saya mengaruhi rumah tangga sama halnya dengan kita kan jangan sampai gitu loh ya mempersatukan 2 hal perbedaan. Jangan pernah ada niat untuk mempersatukan 2 perbedaan. Justru itu dengan adanya 2 perbedaan ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk anak cucu kita. Ya pokoknya intinya adalah saya tidak ingin memaksa dia menjadi seperti apa yang saya mau. Begitu juga dengan Mas Eko. Makanya kita satu sama lain saling bisa menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Bener-bener
kayak pasangan yang ada di Cipete. Ceng apa? Iya mas, sama mas. Yang di Cipete itu ibaratnya Victoria Beckham sama David Beckham. Selasi yang cowok tampan, yang satu seksi. Kayaknya musiknya penghinaan kayaknya. Itu banget masa mas. Ini Sama, Mas, tampan, betul, sama manis, abstraknya. subhanallah. Dan satu alam gitu ya. Oh, iya. Ya iyalah. Emang yang mana yang beda alam mas? Di Cipete. Yang di Cipete itu. Aku enggak loh mas, Pepi. Tapi kan Pep, walaupun beda alam terbukti udah berapa tahun mas usia pernikahan mas? Loh kok saya beda alam gimana? Satu. Yang Satu. beda alam bukan keluarga saya. Siapa mas? Ya, alhamdulillah saya sudah jalan 20 tahun. Gini Mas Tukul, kita nih belum perjalanan belum seberapa. Kalaupun melangkah baru melangkah kecil, belum melompat dan berlari kencang untuk yang kedua kali dan tiga kalinya. Masih banyak. Kita nih belajar. Saya pengen belajar kayak Mas Tukul juga 20 Sampai 20 tahun, Kita pengen ada Kenapa namanya. mukanya begitu? Sedih banget ya. Penonton. Tadi bilangnya David Beckham, Victoria Beckham. Kalau lihat mukanya begitu kayak mau dibekam. Balik ke lab. Berbicara tentang awal perjumpaan. Kabarnya gara-gara bisikan usil Eko yang mengomentari bentuk tubuh Fiona yang bak Vespa. Pada akhirnya sampai ke telinga Fiona, hal ini membuat Fiona sebal dan pada Eko kala itu is that true nih. Betul. Sebenarnya sih awal pertemuan kita itu kita berdua sama-sama jadi panitia kawinannya anaknya Bude Tutut. Mbak Tutut. Terus tiba-tiba aku lagi ngobrol sama Cece Kirani gitu. Dia nimbrung gitu kan. Terus tiba-tiba besok dipanggil lah untuk acaranya waktu itu. Tapi kok pas di situ kok kayak yang Vespa 76 gitu maksudnya apa sih gitu. Ternyata di usut punya usut, dia ngeledekin apa sih yang Jadi diledekin? gini loh, kalau Vespa itu belakangnya boncengannya kan. Itu. Iya. Jadi kita bilang, Mas Eko, pertama emang yang dilihat boncengannya dulu. ayo. Vespa kan Juna. Iya, pokoknya waktu itu sebenarnya jujur aja suka gitu, suka banget. Siapa sih mata orang yang katarak lah tidak suka dengan Fiona Rosalina. Aduh. Luar biasa Mas Eko memang pinter. Kayak yang di Cipete juga gitu. Jadi begitu subhanallah. Iya Mas, sebenarnya sih pecandaan-pecandaan aja ini loh ngambil alih dia gitu supaya merhatiin saya apa segala macam. Tapi itu udah suka ya Mas Eko? Persaingan saya mengambil dia kan, waduh. Siapa aja tuh saingannya? Banyak. 5 narapidana. Jadi gadis ini ya. Banyak, udah pokoknya. Same like me. Luar biasa mereka. Salut. Iya. Subhanallah bersyukur. Ya, saya yang bersyukur. Sama-sama bersyukur. Sama-sama. Tapi ini Mas lucu loh Mas, maksudnya aku ngeliatnya pasangan yang fun. Mas Eko sama Mbak Fiona tuh bercanda kayak temen bercanda-bercanda latah-latahan kan dua-duanya sama-sama latah. Ya, jadi kita berdua nih kadang-kala kalau dianalogikan gitu ya. Tadi benar bercandaan kayak Tom dan Jerry. Kita kadang-kala marah-marah kayak Tom dan Jerry gitu. Siapa Tomnya dan siapa Jerry-nya kadang-kala gonta-gantian. Tapi kadang-kala juga kayak Teletubbies. Kadang-kala kayak Upin dan Ipin gitu ya. Bener, kadang-kala juga bener kayak laptop si Unyil. Nah, itu. Itu nama-nama acara. Tapi benar, artinya bahwa kita bercandanya, kadang ya jujur aja lah, perjalanan perkawinan 14 tahun tuh pasti ada amarah, ada kesal, ada suka. Tapi dinikmatin kayak Upin Ipin, kayak Tom dan Jerry.
kita berantem. Tapi pada saat orang ketiga datang, kita yang sepakat berdua untuk melawan orang ketiga Widih. tersebut. Kayak gitu. Yang ketiga itu siapa? Kayak gitu dong Mas. Lah emang saya kenapa? Saya fan-fan aja. Kalek. Kalau Ini minum sini ini. Tuh. Mencintaimu Oh nyanyi. Apa lagunya? Nyanyi mencintaimu. seumur selamanya. Ujiannya di sini. Ujiannya rumah tangga ya kayak gini-gini. Pas lagunya ya Pak Ayo. Lagunya ya. Mencintaimu. Kalau kamu nyuket kayak gitu jangan di depan tamu, di depan saya sendiri. Ya namanya dari desa ya kadang-kadang sopan santunnya itu ya kayak gitu. Mirip-mirip sama di rumah kita ya. Tapi tadi pas joget-joget, pas goyang-goyang Mas, kan Mas Eko ngeliatin Mbak Fionanya. Sabar, sabar. Itu. Si Mbak Fiona ngingetin saya nggak sabar. Sabar katanya. Karena gini, Kenapa tuh? kita tuh. Ngagetin aku. Makanya bener. Kalau kayak gini ini bapaknya lihat penarinya, tapi ibunya lihat bapaknya terus. Kadang kebalik ya, kadang aku yang disabar-sabarin. Gitu. Kadang-kadang saya sabar. Gitu. Subhanallah. Balik karena memang benar-benar pasangan yang radial banget. Ideal. Apa sih yang membuat seorang Mbak Fiona yang kagum dan akhirnya jatuh cinta pada seorang Eko Patrio ya? Monggo. Yang pasti ganteng. Tuh nggak bohong tuh. Mas di rumah tambahin ya Mas. Di rumah ditambahin 500.000 lagi. Sama istri hitung-hitungan. Beda sama yang dicepetin. Kalau yang dicipetnya gimana? Semuanya kayak Wajah. Ya. Kenapa? Gini, saya itu anak tunggal. Iya. Saya tidak punya kakak, tidak Oh, punya adik. anak tunggal Mbak Fiona. Jadi begitu saya ketemu dengan Mas Eko, kok saya ngerasa dia tuh bisa jadi kayak kakak saya juga, jadi kayak adik juga, teman berantem juga gitu. Terus mungkin karena perbedaan usia yang memang lumayan jauh ya, 9 Bedanya tahun. tuh 9 9 tahun. Dia tua, saya muda. Gimana? Iyalah. Oh dari muka aja bisa kelihatan kali Pak. Nah, ini aduh, pengennya kayak dulu-dulu. Minum dulu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bekas saya ini bekas. Udah, masalah. Kembali ke
Jadi luar biasa sekali. Ini perlu dicontoh. Oh, amin. Iya, jadi inspiring untuk para pemirsa yang anak-anak muda. Mas Eko, Mas Tukul. sukses menjadi seorang komedian dan anggota legislatif. Mas Eko juga membuat bisnis kuliner yang kini dikelola oleh Mbak Fiona. Banyak yang tidak menyangka kalau Mas Eko sangat badung nih waktu kecil. Jahil dan tukang keluyuran, bahkan sempat hilang di usia 11 tahun. Kok bisa, gimana ceritanya? Ya bisa dong. Jadi gini, saya memang berharap jangan ditiru lah sama adik-adik kita, sama anak-anak saya juga ya. Artinya gini, dulu emang Badung gitu ya, nyolong. Ya Badungnya masih bukan Badung kriminal, tapi Badungnya anak-anak gitu. Cuma ini beda sama kamu kan? Yang Ini ngapain? bajunya yang tadi itu. Kalau aku kan paling juga ya maaf gitu ya, paling lari terusnya hilang segala macam gitu, ngumpet. Kan kalau Mas Tukul beda, iya kan? Ngambil komputer, ya kan? Aku nggak ngambil, cuma orang itu nggak ada, tak ambil aja. Gua amanin di rumah gua. Bener diamanin Mas Tukul, dijualnya ke Eko, bener ya? Nanti orangnya kalau nyari ketemu ya tak kembaliin, nggak ketemu ya jadi milik saya gitu. Kalau nggak ketemu rezeki ya. Kalau nggak ketemu rezeki. Nah iya, jadi saat itu ya Badung masih anak-anak. Cuma waktu itu ada, jadi saya ngeliat mobil pas duduk gitu ya, mobil jalan, habis ajatan orang gitu ya, 5 menit balik lagi. Terus berangkat 10 menit balik lagi. Yang ketiga ikut dong, siapa tahu 5 menit 10 menit balik lagi kan. Tapi ikut. Masih kecil umur 11 tahun, ih dingin. Terusnya sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak balik-balik. Totalnya sampainya Cianjur. Bener sumpah. Aduh, bapak malu-maluin banget. Iya emang malu-maluin, Ada najis hajatan. banget sih gua tuh waktu itu, bener. Sampai ke Cianjur. Terus udah gitu udah. Nggak ditanya sama supirnya. Tanya, enggak kan tidur-tiduran segala macam gitu. Terus tanya, lu mau kemana? Mau balik lagi ke kebun pala Grogol waktu itu. Abang balik, enggak. Iya mah teh apa kan mah ibadah ya ada abis gini. Ngomong Sunda maksudnya gitu. Ngomong Sunda. Ngomong Cianjuran kemana? Pokok iya teh terbalik deui. Nggak balik gimana? Itu balik deui, kalau balik anu ondangan. Gitu. Nah, tah. Ai mana keur naon di dia? Gitu. Nah, terus Terus apa lagi? Balik ka itu. Ayo ongkos eueuh. Eueuh. Aya tah aya. Lebok we kayaknya. Iya. Benar. Nah, udah gitu udah pulanglah saya naik bis. Kebetulan saya anak pinter kan. Ada bacaan. Anak pinter nyasar. Ada bacaan. Ada bacaan dulu tuh Kalideres masih baru. Jadi waktu itu ke Cianjur Kalideres. Naiklah saya, dipinta duit, saya bilang, kan saya masih anak-anak. Gitu kan. Nggak dipinta, bener nggak dipinta. Udah, pas pulang sampai rumah jam 9 malam, sama ibu bukannya dikasih makan, bukan dikasih tidur, gitu kan. Malah dimasukin ke kolong ranjang, anak Badung. Katanya. Sukses. Sukses apaan? Apaan? Sukses. Mas? Cerita. Ngerti nggak ceritanya? Kok sukses? Masuk kolong ranjang. Terus dicubitin, digebukin. Sukses apaan? Akhirnya kan dengan anak Badung terus mawas diri, introspeksi diri, jadi sukses berhasil kayak gitu. Itu benar, itu benar. Yalah. Ya satu pengalaman itu justru jadi guru kita. Iya, betul. Akhirnya mempelajari terus tidak terulang kembali. Nggak Cianjur mungkin Banten ya kayak. Balik Lebih jauh. pemirsa. Bintang tamu saya berkerutnya adalah pasangan pengantin baru saja bulan madu ke Turki. Seperti apakah kisahnya, langsung aja kita sambut Nikta Gina dan Rizky Kino. Halo.
sini. Silakan. Pemirsa, seperti apakah perjalanan kisah cinta Gina dan Kino? Jangan kemana menonton tapi kan Kayak bocah gitu di sana Berdua apa ditemenin mama nggak? Enggak. Iya, Bukan nanti- anime loh. Temenin mama. Kenapa tante suka ikut terus ya tante? Tuh tantenya ada di Kalau dia berdua dianterin sama mamanya bukan honeymoon, namanya playgroup. Satu keyakinan. Oke, masih di Puan Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat. Mana suaranya? Balik ke lab. Selamat datang Gina dan Mas Kino. Selamat berbahagia untuk kalian berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa kabarnya? Baik, Mas Teguh. Pak, Permisi. kan tadi selamat malamnya buat Kino sama Gina. Yang di sebelah sini Pak orangnya. Gantengnya hampir sama. Oh ya ampun. Tahu nggak? Waktu saya SMP wajah saya kayak dia. Sama. Saya SD kayak dia. Berarti ntar gua tuanya kayak dia dong. Jangan pada begitu lah. Bener, waktu SMP sih muka saya kayak dia. Nah, waktu SMA muka saya kayak Pega. Pewong dong Pak. Kan Waktu pewong. SD. Waktu SD kayak Tukul. Ini bapak jelmaan kayaknya. Ya, makasih Mas. Mohon maaf kemarin nggak bisa hadir karena ya ada tanggung jawab. Jadi doanya mungkin sudah nyampe. Gak apa-apa Mas, amin, makasih Mas. Emang ngundang ya kita? Biasa itu. Itu ditulis perkawinan spektakuler. Oh, yang waktu itu dikasih unjuk ke Eko kan? Iya. Itu bukan undangan. Apa? Itu daftar menu. Pantesan di sini ada tulisannya rujak Kino. Oseng-seng nikta Gina. Balik. Nah, sekarang kembali ke benang merah. Kerja. Untuk Nikta dan Mas Kinosnya. Kita penasaran nih gimana sih cerita awal kalian bertemu, kok bisa Gina jatuh hati sama Kinos, begitu juga sebaliknya nih, monggo. Ya nggak beda jauh lah sama gimana Mbak Susi jatuh hati sama Mas Tukul. Jadi kalau misalnya sama berarti waktu itu situasi tawuran warga ya? Nggak tahu. Saya jadi Nggak balap tahu. kayunya. Nggak tahu waktu itu membaca mantranya sampai sekarang aja. Saya tuh jangan sampai benar berhenti. Kalau berhenti sadar dia nanti. Kalau saya sama Fiona, yang penting Fiona jangan minum kopi aja. Kenapa? Kalau minum kopi dia melek, hah? Eko Patrio kayak begini rupanya. Mungkin mau di-sharekan kepada pemirsanya. Gimana ya Mas? Ibu maaf Bu, Iya. kan ini baru kawin ya, udah Iya. nikah gitu. Suaranya. Suami istri, kalau Iya. bisa suaranya lebih istri banget gitu, bisa nggak? Jangan Suaranya begini. Oh begitu. Emang begini. Oh suaranya emang begitu. Justru mungkin jatuh hatinya karena suara aku ya. Mungkin selama ini kan menang-menang buana ya kan, cakep-cakep, ceweknya segala macem gitu. Belum ketemu yang suaranya ganggu gitu loh. Itu dalamnya ada apanya? Kayak suara tuh nyanyi tuh ada dua ya kan, ada voice, ada noise. Iya, iya. Kalau kita nyanyi voice ya, kali noise jatuhnya. Enggak noise. Nggak usah gitu ya. Kayak yang penjual di mikrolat burung itu. Tapi benar. Kesalahan nyanyi. Tapi Mas Tukul beneran. Tapi lo waktu pacaran nggak sih. pakai gimmick. Kenapa? Waktu belum pernah kenalan sama Gina, belum pernah ketemu. Belum tahu. Pertama kali tahu yang namanya Risna Nikta Gina itu di acaranya Mas Tukul di sini. Masa? Sumpah. Terima kasih.
Kesan pertamanya begitu lihat, nih cewek bener-bener wow, ganggu banget. Gua takutnya, gimana maksudnya? Suaranya ganggu. Tapi suka, lama-lama suka ya kan? Muncul api asmara. Iya. Tapi asmara tiba-tiba muncullah gairah-gairah cinta. Jadinya dendam membara. Clear banget. Clear banget. Setelah menikah akhirnya bangkitlah dalam kubur. Orang. Oh iya. Ini kayak menciptakan film kolosal. Ini dari Mas Kinos bisa Ya waktu itu Bikin sukanya di sini. satu manajemen gitu kan, tapi nggak pernah ketemu, satu manajemen nggak pernah ketemu. Terus Kinos tahu dia satu manajemen, cuman minta sama manajer dia, boleh nggak saya kenalan? Coba tolong tanyain, boleh nggak minta nomor teleponnya gitu kan? Kinos Terus sama manajer Dulu juga sama Pepi gitu. Dulu kan aku temenan lah sama dia. Dulu sempat mau kuliah bareng, nanya-nanya. Sakit hati tau nggak? Biasa. Ternyata lu sebelum mama gua sama dia ya. Terus. Pada nular ya. Pada nular. Kok keluar lagi yang kebiasaan dulunya nih. Pada nular. Mas, jangan buka kartu, Mas. Jangan buka kartu. Aduh, malu-maluin aja. Balik. Enggak, ini acara apa ya? Nggak jelas. Acara inspiring, acara inspiratif, acara bener-bener Nah fenomenal. dia ngapain? Kok cema-cema aja. Udah haji, mau Gimana, mondek. Mas Kinos. Gimana? Kan baru saja pulang berbulan madu dari Turki. Ada cerita seru atau kejadian lucu apa sih yang selama di sana? Ngapain aja di sana? Monggo dari Mas Kinos dulu. Hah? Orang bulan madu tanya ngapain? Suasana di Turkinya Iya. sana. Lu jangan marah sama gua, laptopnya yang nanya. Lu ngotot banget, songong banget sama gua. Gua tembak. Tuh gua tembak lu tahu. Makanya malu-malu nih. Laki begini malu-malu. Sebel, niatnya sebel. Ini acara inspiring, acara fenomenal. Mau begini. Ayo tanya. Ayo tanya. Ayo jawab. Gua ya jadi gini. coy, cepet menular ya. Kan, Mas? Tanggung jawab loh. Tanggung jawab, udah sembuh jadi lagi. Saya laki banget. Percaya. Ayo. Jawab. Ya pokoknya honeymoonnya itu kan nggak lama setelah pernikahan. Jadi baru ngerasain 24 jam sama dia, ketemu hal-hal baru gitu, kayak yang udah mulai buang angin sembarangan, bodo amat gitu kan. Kalau ditanya kejadian yang lucu, waktu itu dia lagi breakfast. Itu kan kalau orang bule breakfast sepi gitu kan, sunyi, senyal, semuanya tuh jaim, makannya cantik gitu ya. Iya. Terus dia dari awal, aduh perut saya nggak enak gitu kan. Terus? Tetap makan. Udah gitu saya lagi makan, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Gimana bunyinya, Pak? Pripit gitu. Oh yang itu yang dikasih tahu ya kan? Jadi
di Apa nggak image bisa aku sebagai dipelan-pelanin gitu, apa nggak bisa? itu kan udah ditahan ya Mas Tukul ya, secara kan di tempat terbuka, Ya. sunyi, dan waktu itu juga karena masih pagi jadi cuma beberapa orang. Mungkin karena kejepit jadi malah bunyinya begitu gitu. Pakai cara. Ada cara-cara tip kalau pas keluar nggak kelihatan itu Gimana kamu tuh? ambil mukul. Dibarengin aja apa? Oh, gitu. dibarengin sama suara-suara lain. Steve, bener. Beda mas, suaranya beda. Tuk, pret. Barengin dengan gerakan apa? Kang Abang. Bareng jadi aku aja kalau pas lagi dinner sama perdana menteri. Saya tahu pernah makan dia sama perdana menteri. Satu perdana menterinya nggak ngomong-ngomong. Perdana menteri catur. Balik oleh Di laut. mungkin Mbak Nikta mau nambahin. Iya, yang berkesannya pengalaman, di Turkinya itu. Tadi kan Mas Kino tadi kan Mungkin pagi-pagi itunya gini. suasana hening silent tiba-tiba ada prewet. Prewet. Foto kali ya prewet. Mungkin itunya kali Gin. Apa? Malam pertamanya. Kinos, buka aku dong. Kinos, aku pasrah. Terus lakinya jawab, wah kamu mempesona. Kamu jadi Doraemon. Gina. Nggak perlu gitu. Nggak gitu. Malam pertama mah aku cuman panggil, Mas, langsung mandi. Gitu, iya. Nggak panjang-panjang, satu kata doang. Kok segitunya banget? kayaknya kita perlu belajar sama Nah, kamu deh. itu ya cuman jeritan maut aja. Mas, Hebat. langsung Rugi mandi. amat, nggak diapa-apain. Belum ngetuk pintu dah. Gimana Gin? Ya seru lah jalan-jalan di sana seru gitu. Cuman kan karena itu baru ya. Nah, Yang sebelum honeymoon aja. ya suaranya normal alhamdulillah. Yang sebelum Apaan sih? honeymoon aja 2 hari dia. Yang mana sih? Ke Kapokadia Oh iya, Kapokadia sebenarnya nggak? Ke Kapokadia nggak? Kapokan. Calon. Iya, ke sana. Kapadokia, iya ke sana. Tempat ke kampus saya segala nggak? Ikut-ikutan. Tahu nggak Kapokadia di mana? Alah kok pada nggak ngerti. Kapok kakak dia. Coba dieja yang benar kapa. Kapa. Do. Iya. Kata Kapodi. Wah. Kapadokia. Ya. Ya nggak ada, pokoknya kita ke sana seru lah gitu. Dan waktu itu sempat pakai tour. Pokoknya kita berasa tuh kayak bocah gitu di sana Berdua berdua. apa ditemenin mama nggak? Enggak. Iya, Bukan honeymoon, Temenin mah. Karena tante suka ikut terus ya tante. Tuh tantenya ada di Kalau dia berdua dianterin sama mamanya bukan honeymoon, namanya playgroup. Aku masih SMP lah. Kembali ke itu Mas Eko dan Mbak Fiona. Kalau boleh tempe, siapa sih yang paling romantis kalau kalian lagi di rumah nih, monggo? Jujur, kita berdua nggak ada Nggak romantis. Kan dia yang Nggak ada romantisnya. Kadang-kadang kepengen gitu ya kayak orang Pengen apa? dikasih bunga atau apa gitu, maksudnya dengan cara sesuatu yang spesial. Kalau dia begini, nih Bun, bunga. Hah? Buat siapa? Buat kamu lah. Loh, kok gitu loh. Bingung kan? Gitu. Kayak orang misalkan ngasih cincin apa, ngomong apa. Nih, apaan? Buka aja. Pakein kek. Muat nggak? Muat kan? Pakai nggak? Pakai gitu. Nggak ada romantisnya. Tapi saya bingung. Ya enggak gitu. Lah, iya, Beda enggak. sama yang di Cipete ya. Cepetnya gimana? Cepetnya. Ceritanya ini cincin. Kasih ke istri. Coba gimana? Coba. Ini digadein di Blok A. Aku juga nggak ngerti gitu. Enggak bener, maksud saya gini ya. Saya nggak mau hidup berpura-pura. Ya. Saya nggak mau hidup bertopeng gitu loh. Setuju. Inilah Eko Patrio gitu loh. Emang nggak bisa romantis, tetapi
kasih sayang, cinta segalanya bener-bener tulus. Ya beliin cincin ya beliin bener-bener yang ini mau nggak ya, ini mau nggak ya, pasti mau kasih gitu. Nggak muat, ya besok lu balik lagi aja lu yang pulangin sana. Kalau saya mah kalau kekecilan balikin lagi suaminya. Suaminya dibalikin. Oh, suaminya yang balikin. Iya. Ya mendingan daripada 2 kali 3 kali bolak-balik, mendingan orangnya. Ayo ikut, Mbak. Yang begini nih, Mbak. Coba Mbak muat nggak, Mbak? Iya. Sama. Ya bener sama orangnya, kalau nggak orangnya ya. Tapi gini, ya bicara romantis, kita berdua ada waktu-waktu tertentu berdua saja untuk tidak diganggu-gugat oleh anak maupun siapa lain gitu ya. Kita berdua misal malam minggu nonton midnight apa segala berdua Iya, gitu. sering ketemu. Nah, midnight nonton berdua, anak taruh di rumah segala. Hari Minggu baru untuk keluarga dalam hal ini anak, istri segala macam. Dari pagi kadang-kala kita main car free day ya, main itu sepeda, terus ya ke mall atau berenang atau ke perpustakaan. Ya kayak begitu. Jadi nggak romantis, tetapi buat saya Ada waktu berduanya ya. ada waktu berduanya gitu loh. Yang buat saya ini tidak diganggu-gugat oleh orang lain. Luar biasa. Tapi saya setuju yang kata-kata Mas Eko, walaupun tidak romantis, tapi hati selalu setia selamanya. Sayang. Dan menyayangi anak dan istri selamanya. Jadi tidak pakai bungkusan, tidak pakai acting, tidak pakai entertain, yang seolah-olah kamuflase. Wow, jalan berdua. Tapi ternyata jauh di hati, dekat di mata doang. Kenapa curhat sih, Mas? Loh, ini ya. Malah kembali ke saya. Ini aku bagus bahasanya iya, Mas Eko tadi itu bagus. Tapi Mas Tuko juga punya waktu berdua. Oh iya pasti. Pasti. Ngapain? Loh kalau syuting Mister Tukul Janjang ini udah pesen sama saya. Mas Tuko nanti di Bangka Belitung aku ikut, ya ikut. Nanti di sana ada Laskar Pelangi yang kamu boleh berenang juga di sana. Dari Jakarta ke Bangka Belitung. Amat ya? Jahara tuh. Enggak, tapi kemarin kan waktu Vita ulang tahun berduaan ya, Mas. Naik motor, bonceng-boncengan, Caela. Gua goyang-goyangin. Vita anaknya Mas Tuko. Sampai rumah. Mas Tuko, Kan sepi pas. tapi jatuhnya jadi kayak anak sama bapak apa anak sama ojek? Ya makanya gua goyang-goyangin biar gak kelihatan ojek. Kalau anteng ini kan ojek. Gua goyangin ini Marquez nih, ini Lorenzo nih anteng. Kembali ke untuk kedua pasangan. Coba cuit. Setiap pasangan pasti punya lagu favoritnya masing-masing. Nah, kalau lagu romantis Mas Eko dan Fiona apa, dan lagunya favoritnya Kinos apa? Monggo dari Mas Eko dulu. Lagu favorit ya, ayo. Kinos, Gina. Gina. Mas Lagu Kinos. favoritnya Gina atau lagu favorit? Favorit Kinos. berdua. Favorit berdua. Kan kita anaknya up to date banget nih ceritanya. Aduh, kita jadi malu. Fotonya lagu. Suara jamu. Aku memang dekat gitu ya. Up to date selera jamu. Kasih tahu yang bener dong. Yang paling baru dong. Yang Apaan paling ya? baru. Apa ya? Coba Setahu gue minta. Gina suka Love Me Like You Do dari Ellie Goulding. Wah, itu keren banget tuh. Didi Kempot tuh dulu yang nyanyi. Ellie Goulding. Ellie Goulding. Enggak sih, kalau aku bukan itu, aku bukan itu. Betaria Dan Sonata. enggak itu ganti Apa? ya. Oh ya, ganti sih. apa tuh apa? Ganti. Ada lagu romantis ganti-gantian gitu ya. Enggak, kalau ini ceritanya seperti kita gitu. Jadi karena kebetulan sifat aku sama sifat Kinos tuh hampir sama gitu. Jadi seolah-olah kita seperti ngaca. Lagunya Justin Timberlake judulnya Mirrors. Coba nyanyi. Nyanyiin tolong. Ini bisa nggak kamu? Ya udah di kayak opening pun bukanya dulu, interlude-nya gimana? Emang begitu lagunya? Interlude-nya dulu apa? Emang begitu? Yang itu Intro. loh, Kang. Ya, Mirror, hujan turun. Kalau begitu tuh Mas Tukul yang tahu Mirror tuh. Coba, Dia Mas. ngerti banget lagu dari Justin Timberlake. Gimana nyanyinya Mas? Mirror, Mas. Mirror, hasilnya kembaran. Itu gundul. Bikin malu. Bikin malu. Bener. Nih gua diem-diem aja mau ikutan stres kan. Ada Mas Eko. Iya.
Semuanya di sini gue mau kan? Mirror aja begitu lagunya. Dengerin. Mirror. Pokoknya mirror. Balik ke lab. Kamu dari Mas Kino sama atau beda? Sama kalau itu pernah. Nyanyi Mas deh Eko. Kino. Kalau saya lagu yang itu sepanjang Ruri masa lah. Peso 5. Ruri Peso 5. Sama Dewi Yul. Yang gimana? Yang jangan ada anak jangan Salah kok jadi. Jangan ada anak dari siapa? Hah? jangan dusta, jangan ada dusta di antara kita. Coba gimana? Ketika pertama Ku jumpa Dirimu. Wah, suaranya Mas Eko. Bagus ya, bagus. bukan tak pernah. Ku tanyakan padamu. Mbak Fiona. Takkan kecewakan kau pada diriku. Asik. Takkan menyesalkan kau hidup dengan asik. Nanti. Asik. Lagi. Lagu. Gimana tuh? Refnya. Oh, gimana? Oke. Memang kau bukan. Yang pertama. Belum. Padamu aku begini. Hormati keputusanmu. Apa yang akan kau katakan. Mbak Fiona. Sebelum terlanjur kita jauh melangkah. Kau katakan saja. Subhanallah ya. Eko apal banget lagunya ya. Mas, saking hafalnya kalau nyanyi merem nada kemana, teksnya kemana mas, saking hafalnya. Enggak, itu menurut Mbak Fiona, tapi aku yang dengerin itu bener-bener mencelakakan yang dengerin ini. Saya aja yang nyanyi mas, itu berlinang air mata mas. Saking nggak ngertinya mas. Gak hafal. Apalagi yang dengerinnya. Jangan mau nonton bunat. There's not a thing that I would change. Oke, masih dibuat Pak. Pemirsa, pernikahan itu adalah gerbang menuju kebahagiaan. Tapi jika Anda ingin sampai pada dunia kebahagiaan, maka Anda masih harus berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankannya. Terima kasih kepada bintang tamu saya, Eko Patrio, Fiona Lesalina, Nisa Gina, dan Rizky Kiron. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saya gini, jangan pulang tidak ada motivasi untuk melecehkan. Kalau ada kata-kata yang bukan lagi buat maaf, ambil tontonan yang bagus, yang perangkat tadi. Tonton bukan tontonan cara bukan mengenal. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.